setelah yang apa kakak sampaikan tadi, masalah yang terbesar adalah mungkin masalah di awal kesadaran masyarakat ya kak, yang perlu benar-benar diperhatikan. Sebenarnya sampah itu harusnya jadi tanggung jawab siapa gitu nah. Untuk masalah-masalah yang lebih rincinya lagi nih kak, yang akan menjadi fokus dari untuk keberlangsungan optimalisasi Perda ini kira-kira apa aja nih kak? Jadi kalau saya secara pribadi gitu kan, jadi persoalan sampah ini itu kan hanya bisa diselesaikan ketika daerah itu membuat sebuah ekosistem pengelolaan sampah, begitu ya. Maksudnya apa ekosistem itu? Dari masyarakat juga ada peran sertanya gitu kan, mulai dari masyarakat mulai diedukasi untuk melakukan pemilahan. Jadi sudah terpilah nih. Kemudian setelah itu difasilitasi juga itu perlengkapannya, tempat sampahnya, kemudian angkutannya seperti apa ke TPS-nya gitu kan. Sampai kemudian ke TPSA ini seperti apa gitu kan. Jangan yang sekarang terjadi ini kan. Jadi sampah ini tidak akan terselesaikan persoalannya di Kota Serang karena memang yang sekarang berjalan itu cuma memindahkan doang begitu. Betul. Jadi dari rumah tangga nih buang sampah gitu kan, dari rumah dan segala macam, pindahin aja nanti ke tukang sampah. Tukang sampah nanti masukin ke ke TPS. TPS nanti diangkut ke TPSA yang kayak gitu kan. Sehingga apa? Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampah itu akan menggunung begitu kan ya. Walaupun memang di TPSA itu kan ada kemudian diambil tuh yang laku, yang tidak laku segala macam. Di akhir gitu kan. Jadi ini juga membuat nggak efisien dan efektif. Nah ini yang menjadi persoalannya. Makanya Kota Serang nih harus menciptakan sebuah ekosistem pengelolaan sampah yang terintegrasi begitu. Nah jadi makanya adanya aturan Perda yang kita bahas dan kita buat ini untuk memberikan sebuah aturan yang harus ditegakkan bersama. Siapa yang kemudian harus menjalankan semua itu? Masyarakat gitu kan, kemudian RT RW, kemudian lurah, camatnya, kemudian OPD terkait gitu kan, kelembagaannya, termasuk ada bank sampah, peran serta dari masyarakatnya, sampai ke tingkat pengelolaan. Akhirnya ada inovasi teknologi dan segala macamnya, dan ini tidak boleh terputus begitu kan. Nah, yang sekarang ini ya cuma pindahin sampah doang gitu kan, ataupun nanti mungkin ada beberapa tempat bank sampah sudah dipilah gitu kan ya, tiba-tiba nanti di TPS dicampur lagi, di sana campur lagi, artinya apa? Tidak match gitu kan, tidak sinkron. Nah makanya adanya Perda ini adalah bagaimana Kota Serang ini memiliki sebuah strategi yang harus membangun ekosistem pengelolaan sampahnya gitu kan. Jadi harus terhubung, terintegrasi begitu kan ya. Sehingga ini bisa cukup efektif, efisien untuk pengelolaan sampah di Kota Serang yang jauh lebih baik lagi. Oke. Cukup menarik nih bahasannya. Untuk menjawab tentang permasalahan sampah Kota Serang ini yang volume sampahnya memang benar-benar meningkat banget ya kak. Kira-kira solusi yang lebih rincinya, terus untuk mengatasi itu semua, solusi yang akan diberikan oleh Perda sendiri. Oke ya, jadi gini. Jadi dalam Perda yang sedang kita bahas di Pansus, kebetulan saya menjadi wakil ketua Pansusnya. Jadi memang kita coba untuk menganalisa akar permasalahannya ya. Jadi mungkin saya merangkum 8 ya. Ini versi pandangan saya. Yang pertama memang tentang kesadaran masyarakat begitu. Jadi ini yang kurang di Kota Serang, kemudian sampah itu masih dicampur. Sehingga ini sangat tidak efektif dan efisien gitu kan untuk kemudian pengelolaan atau daur ulang di akhir. Nah, kemudian pola saat ini Kota Serang dalam penanganan sampah sebagian besar itu hanya memindahkan dari titik ke titik gitu. Dari yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini menjadi persoalan, jadi akar persoalannya juga. Kemudian belum banyak pemilihan sampah gitu kan. Di tingkat produsen. Dalam hal ini ya rumah tangga, sekolah. Jadi kita harusnya gitu kan ya, di tingkat keluarga, rumah, kemudian sekolah itu sudah dipilah gitu kan ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat mengacu pada undang-undang di atasnya gitu kan, undang-undang tentang sampah itu sudah tegas gitu kan, untuk masyarakat juga bantu untuk memilahnya. Bahkan di beberapa undang-undang itu mengisyaratkan bahwa kalau misalkan tidak dipilih itu nggak diangkut gitu kan, ekstrimnya. Cuman kalau kita kan masih belum ke arah sana. Nah, kemudian pandangan masyarakat terkait tentang tanggung jawab sampah juga harus
ditumbuhkan ya. Jadi bukan sampah itu urusannya tuh kasihan lah. Gua kan udah bayar sampah, bayar iuran sampah lah gitu kan dan segala macam. Nah ini yang benar harus disadarkan bahwasanya tidak begitu gitu kan ya. Jadi tanggung jawabnya itu bukan hanya bayar gitu kan ya, tapi harus ditumbuhkannya bahwasanya ya kita harus membantu untuk sampah ini bisa dikelola dengan baik begitu. Nah kemudian aturan main. Jadi aturan main tentang mulai dari pengumpulan sampah, pengangkutan, sampai pembuangan segala macam ini masih belum jelas gitu. Ada aturan-aturannya, tapi memang belum tersosialisasikan sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan ini kemudian menjadikan persoalan tersendiri. Nah, kemudian sistem pengelolaan sampah ini belum terintegrasi. Jadi semuanya berjalan ya, TPS berjalan seperti apa, kemudian tukang sampah di perumahan seperti apa, sampai ke tingkat akhirnya juga seperti apa. Nah, ini belum terintegrasi, makanya kita akan dorong untuk membangun sebuah sistem yang integrasi. Kemudian jelas ya, infrastruktur dan armada juga harus siap ready sesuai dengan kapasitasnya begitu. Nah, ini sekarang perlu kita perbaiki lagi terkait tentang infrastruktur dan armada supaya memang betul-betul siap. Nah, kemudian gitu kan ya, permasalahan yang ada itu kita akan uraikan dengan sebuah solusi. Jelas solusinya apa aja? Solusinya banyak. Yang ini nanti akan kita rangkum dalam sebuah peraturan daerah. Jadi perubahan peraturan daerah tentang pengolahan sampah adalah sebenarnya sih solusi-solusi persoalan yang memang ada terkait tentang pengolahan sampah di Kota Serang. Nah, solusinya apa? Yang pertama, membangun ekosistem yang jelas dalam penanganan pengolahan sampah di Kota Serang. Jadi nanti Perda pengelolaan sampah ini nanti akan mendorong Pemkot ataupun mitra terkait membangun sebuah rencana induk atau master plan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Jadi ekosistemnya harus dibangun begitu kan dan terintegrasi gitu kan. Nah, itu yang akan kemudian ada di dalam Perda. Kemudian aturan juga harus diperjelas, disosialisasikan gitu kan ya, dari bukan hanya tingkatan atas tapi sampai tingkatan bawah termasuk ke masyarakat supaya paham gitu. Oh iya, kita tugasnya pada segala macam. Nah, makanya ini yang kemudian akan menjadi concern kita juga ya. Bahkan dalam Perda yang terbaru ini juga ada sanksi administratif. Nah, kenapa sih harus ada sanksi begitu kan ya? Karena memang pengalaman kota-kota gitu kan dalam hal untuk mengatasi persoalan sampah memang sanksinya ada sanksi gitu yang memang membuat efek jerak gitu. Kayak Surabaya itu jelas gitu kan untuk merubah kultur dan segala macam ya pakai sanksi gitu kan. Nah, ini juga masuk ke dalam sebuah Perda itu. Nah, kemudian kelembagaan yang mengurusi tentang sampah juga harus diperjelas gitu kan. Nanti bank sampah juga diperjelas legal hukumnya atau apa dan segala macam. Kemudian ada vendor pengelolaan sampah, ada ulang dan segala macam. Semuanya harus diperjelas gitu kan. Sehingga ini tidak menimbulkan ketidakjelasan yang menimbulkan persoalan. Kemudian mekanisme pembiayaan. Kan saat ini kan masyarakat itu per rumah itu kontribusi ya. Ini juga sekalian kita sosialisasi, retribusinya itu satu rumah itu 5.000 gitu kan per bulan gitu kan ya. Jadi per bulan 5.000, kemudian untuk rumah yang rumah kalangan atas gitu kan kalau tidak salah itu 7.000. Kemudian untuk yang lainnya kayak rumah sakit dan segala macam ada retribusinya. Saya kebetulan tidak mungkin nanti lain waktu saya akan jelaskan tentang retribusi tentang sampah seperti apa. Yang jelas sudah harus jelas mekanismenya, bayarnya ke siapa gitu kan, masuk kemana gitu kan, sehingga jelas juga gitu kan. Bayangkan coba kalau misalkan semuanya bayar, anggaran kan luar biasa gitu kan, sehingga ini bisa dioptimalkan untuk membangun sarana, infrastruktur dan segala macamnya. Tapi kan memang belum jelas. Nah, kemudian infrastruktur juga harus tersedia dan terkelola dengan baik. Nah, pengalaman kita TPS 3R yang ada di beberapa kecamatan itu tidak teroptimalkan dengan maksimal. Kenapa? Karena memang ya tidak dibangun dulu kesadarannya gitu kan ya. Untuk apa TPS 3R gitu kan? Dibangun, anggarannya ada tapi belum dioptimalkan. Makanya nanti kita akan dorong supaya teroptimalkan. Nah, kemudian juga harus menyerap semua aspirasi. Jadi pengelolaan sampah ini itu harus secara menyeluruh gitu kan ya, menyerap dari aspirasi semua elemen masyarakat gitu kan. Masyarakat di tingkat bawah gitu kan. Kemudian RT RW, camat, lurah, kemudian stakeholder lainnya juga harus
ditampung aspirasinya, kemudian kita sama-sama cari. Kemudian peran bank sampah. Ya. Bank sampah kan sebelumnya tidak ada nih. Untuk Perda ini kita bukan tidak ada. Kita akan lebih perkuat lagi gitu kan di dalam Perda perubahan ini. Kenapa? Karena bank sampah ini salah satu metode bagaimana kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pemilahan sampah. Karena sebenarnya goalnya adalah masyarakat di tingkat bawah itu mau memilah sampah, gitu kan, sehingga akan terjadi sisi efisien dan efektivitas di tingkat akhirnya nantinya. Itu. Jadi bank sampah akan kita perkuat. Nah, kemudian membangun kesadaran jelas kita perkuat dengan melakukan edukasi, kampanye, advokasi, sosialisasi secara masif, terstruktur begitu kan ya. Jadi nggak hanya seminar dan segala macam, kampanyenya, kemudian lain-lainnya mungkin bisa jadi lomba-lomba mural di setiap kampung itu kampanye tentang bagaimana menjaga kebersihan, memilah sampah dan segala macam. Memang harus masif, terstruktur begitu kan ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah dalam Perda ini menekankan bahwasannya sampah itu tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab petugas kebersihan aja. Nah, ini yang kemudian kita sedang bahas, kita kaji untuk menghasilkan sebuah Perda yang memberikan efek kepada masyarakat, khususnya penanganan persoalan sampah di Kota Serang.